Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan memberikan kabar gembira bagi teman-teman yang sedang menyusun jurnal ilmiah, ya, artikel ilmiah ya, untuk diterbitkan di jurnal ilmiah. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi tembus jurnal ilmiah bereputasi nasional dan global. Nasional ini adalah bisa terindeks Sinta ya atau terakreditasi. Kalau untuk global adalah bisa terindeks Scopus. Jadi ini adalah strategi dasar bagi pemula ya yang akan menulis artikel ilmiah. Baik, sebelum memulai video, teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Baik, yang pertama. Strategi yang pertama adalah tentukan target jurnal nasional atau internasional yang dituju. Ya, tentunya kita sebelum mulai menulis, ini penting kita perlu menentukan targetnya yang mana dulu. Ya, meskipun kita saat ini sudah memiliki hasil penelitian, ya, kemudian kita sudah punya draft kasar misalkan mengenai perumusan masalah dan sebagainya, kita perlu menentukan target jurnalnya, terutama target jurnal yang keilmuannya sama dengan hasil riset kita, ya. Jadi kita perlu menentukan targetnya. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa jurnal tersebut terindeks Sinta. Kalau untuk jurnal nasional dan internasional itu adalah terindeks Scopus ya. Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi silakan teman-teman bisa memilah-milah ya. Sebetulnya kualitas tulisan saya masuknya di terakreditasi yang mana. Kalau nasional ke Sinta berapa. Kalau memang bagus dan lengkap, metodologinya bagus, ya bisa masuk yang Scopus yang lebih tinggi atau Sinta yang mendekati 1 ya, atau 1 atau 2 itu akan bagus. Kalau Scopus Q1, Q2 itu akan bagus. Yang kedua, yang ketiga adalah strateginya apa? Yang ketiga adalah kunjungi website jurnal tersebut ya. Kalau kita ingin menargetkan jurnal mana yang akan kita tuju, tentunya di situ ada informasi websitenya. Sekarang bisa dengan mudah kita melacak di Google ya, di internet ya. Kita cek nama jurnalnya apa, kemudian nanti akan ada website resminya, kita cek ya. Pelajari ya artikel-artikel yang telah dipublikasi di jurnal tersebut. Kemudian guidelines-nya kita pelajari, kemudian biayanya ya, ada juga yang biayanya mahal atau yang menengah atau bahkan yang free ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga, kita kunjungi websitenya. Selanjutnya yang keempat adalah sebelum mulai menulis kita download template penulisan. Ikuti gaya selingkungnya ya. Misalkan dalam penulisan daftar pustaka, ikuti yang digunakan atau yang diterapkan oleh jurnal tersebut. Misalkan kita menggunakan Mendeley, ya kita ikuti yang mana yang dipakai. Biasanya kita ada informasi di website tersebut. Kita lihat ya contoh dari yang sudah publikasi, seperti apa formatnya, gaya selingkungnya. Ikuti, itu yang perlu kita perhatikan. Strategi selanjutnya adalah, ini adalah strategi yang kelima. Tentukan judul artikel Anda ya. Tentunya judul artikel yang menarik dan tidak ada yang sama dengan judul yang lain. Caranya bagaimana ngeceknya? Kita cek dengan Google Scholar, ada yang sama atau tidak ya. Kalau ada yang sama ya kita rubah lagi ya. Kita memainkan kata, memparaphrasing kata, judul, tapi maksudnya sama ya dengan tema penelitian Anda yang akan diangkat dalam jurnal tersebut, dalam artikel tersebut. Selanjutnya, strategi yang keenam adalah mulai menulis artikel dengan format umumnya yang kita ketahui adalah judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Ya, format ini adalah format umum ya. Nah, dalam jurnal internasional juga sama ya. Yang penting bagaimana kita bisa menyusun narasi, kalimat-kalimat dari, masing-masing, bagian ini ya.
Oke, strategi selanjutnya apa? Strategi selanjutnya yang ke-7 adalah berkomunikasi dan bekerja sama dengan co-author, ya, dengan, penulis yang lainnya ya. Jadi maksudnya, dalam jurnal itu kita kan melakukan riset biasanya tidak sendiri ya. Kalau melakukan riset itu ada, temannya dan itu kita menulis bersama dengan co-author ya. Kita perlu berkomunikasi misalkan kita outline-nya begini, akan kita sampaikan ini, kita perlu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan co-author kita. Strategi yang ke-8 apa? Baik, sebelum masuk strategi yang ke-8, jika teman-teman belum like dan subscribe, silakan teman-teman saat ini bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Yang ke-8, format ikuti jurnal yang dituju ya. Eee, Upayakan misalkan kita punya ide untuk menambah misalkan apa namanya, bagian-bagian yang tidak ada di format, upayakan tahan dulu ya. Kita ikuti formatnya ya, yang ada di jurnal yang kita tuju ya, kita upayakan ikuti formatnya ya. Karena kalau kita format tidak mengikuti, kemudian yang lain tidak mengikuti, bisa saja di awal sebelum reviewer membaca jurnal artikel kita, bisa saja, "Aduh ini udah tidak mengikuti format kita, udah kita tolak saja." Bisa saja begitu ya, meskipun jurnalnya isinya, substansinya bagus. Ini penting juga ya, ikuti formatnya. Yang kesembilan, abstrak dan pendahuluan ditulis dengan menarik. Mengapa? Karena orang akan membaca atau reviewer ya terutama akan membaca judul kita, setelah membaca judul kita membaca abstrak ya reviewer-nya, abstraknya, oh seperti ini. Kita lihat pendahuluannya, oh bagus, menarik dan ada, rasa penasaran untuk terus membaca sampai dengan hasilnya dan kesimpulannya. Itu adalah artikel yang bagus. Nah itu bagaimana caranya kita bisa melakukan itu, seperti kita menonton sinetron atau menonton, drama Korea ya, kita dibuat penasaran ya. Jadi kita selesai episode 1 kita penasaran ke episode 2 episode 3 sampai ke, ending-nya sampai selesai. Itu juga kita harus terapkan di artikel ya. Jadi kita terapkan semenarik mungkin dari awal sampai akhir. Karena orang akan membaca awal, ya awalnya ini harus menarik. Kalau nggak menarik nanti di awal udah, "Aduh males dah," begitu ya. Oke, kita lanjut ke strategi selanjutnya. Strategi yang ke-10 adalah sitasi artikel relevan yang dipublikasi di jurnal yang dituju ya. Upayakan ya satu 2 atau 3 ya, kita mensitasi jurnal yang dituju ya, yang sudah publikasi di situ ya. Artinya kita sudah membaca apa, dari website, mana mana artikel yang sudah dipublikasi ya. Kemudian tentunya kan kita sesuaikan ya, tema kita dengan tema jurnal tersebut. Pastinya kan harusnya ada beberapa yang relevan. Jadi silakan upayakan ya citasi beberapa artikel ya, satu 2 3 artikel yang telah dipublikasi pada jurnal yang dituju. Yang ke-11, gunakanlah referensi pustaka terupdate ya. Misalkan dari daftar pustaka itu 70 sampai 80% itu adalah peer review jurnal. Artinya jurnal yang memang sudah ada reviewer-nya ya, jadi terakreditasi lah istilahnya ya. Atau kalau terindeks Scopus itu biasanya sudah terakreditasi. Ada DOI-nya, masukkan silakan ya, upayakan yang itu. Dan update-update itu artinya, ya kurang lebih 10 tahun terakhir ya, artinya terupdate ya, kalau untuk hasil-hasil penelitian itu akan lebih bagus dan memberikan nilai tambah. Kemudian yang ke-12 adalah langkah terakhir ketika semuanya sudah oke, silakan teman-teman submit artikel Anda ke jurnal tersebut, ya. Kemudian pantau perkembangannya, jika ada permintaan revisi dari reviewer, segera respon, ya. Misalkan meminta apa, kita respon, kita revisi. Misalkan kita kalau jika perlu kita bisa membuat surat balasan yang menunjukkan kalau kita sudah memperbaiki poin ini, poin tersebut, poin A, poin B, poin C yang diminta oleh reviewer. Jika memang kita akan mempertahankan, pendapat kita, tentunya harus disertai dengan
dukungan ya atau justifikasi yang kuat ya, meyakinkan bahwa reviewer bahwa ini memang benar sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Ya, demikian strategi tembus jurnal ilmiah bereputasi nasional dan global untuk pemula ya. Kalau yang sudah expert mah tentunya, ini sudah di luar kepala ya. Ini untuk pemula memberikan pemahaman, semoga bermanfaat. Silakan dukung terus channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga banyak manfaatnya. Sampai jumpa di video Kanda Data berikutnya. Silakan tonton terus video-video yang telah ada di playlist Kanda Data. Semoga bermanfaat. Pamit dulu, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.